Pemirsa, BMKG mengeluarkan peringatan dini puncak hujan ekstrim di wilayah Jabodetabek terjadi pada 11 hingga 20 Maret mendatang. Apakah pelaksanaan modifikasi cuaca tidak mampu mengatasinya? Untuk membahasnya kami sudah bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore, Bung David. Baik, kita akan menghadapi puncak dari cuaca buruk itu begitu ya. Tapi apakah memang karena tidak bisa memodifikasi cuaca atau seperti bagaimana, Pak? Tidak, jadi begini Bung David. Jadi kondisi cuaca itu di Indonesia secara umum ya, bahwa puncak daripada musim hujan itu adalah Desember, Januari, Februari. Sedangkan tidak selalu cuaca ekstrim itu berbanding lurus dengan bencana. Nah, seperti apa cuaca ekstrim yang menyebabkan bencana itu? Seperti sebenarnya kan curah hujan yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu sekitar 232 itu cukup ekstrim di puncaknya. Dan itu akan berinteraksi ataupun dengan faktor yang lain. Karena hujan itu adalah salah satu faktor saja untuk terhadap bencana hidrometeorologi. Sehingga itu menjadi bencana seperti banjir, dan mungkin ada tanah longsor juga. Nah, saat ini kita itu untuk mengurangi intensitas daripada keekstriman daripada curah hujan, itu melakukan modifikasi cuaca. Jadi bukan karena modifikasi cuaca tidak sanggup sehingga cuacanya jadi ekstrim. Jadi tidak. Jadi cuaca ekstrim dulu, baru nanti modifikasi cuaca adalah salah satu usaha untuk mitigasi ya, mengurangi keekstriman daripada cuaca ekstrim. Yang hujan intensitasnya ekstrim itu menjadi barangkali sedang, ataupun kalau yang lebat bisa jadi ringan. Sehingga apabila hujan itu jatuh ke permukaan bumi dan berpadu dengan lingkungan dan lain sebagainya, itu tidak menjadi bencana. Nah, adapun mitigasi yang lain itu bisa dilakukan misalkan dengan mengetahui perakiraan cuaca secara baik, mengenali lingkungan tempat tinggal secara baik, itu juga salah satu mitigasi cuaca. Sehingga walaupun ada bencana, ada cuaca ekstrim, ada bencana, tapi tidak ada korban. Itu yang terpenting. Baik, kalau yang 11 sampai 20 Maret ini akan seperti apa cuacanya? Baik, 11 sampai 20 Maret, sebenarnya tidak 20 Maret ya, jadi gini. Mungkin lebih ya sampai akhir bulan ini ya, akhir Maret. Karena gini, ini BMKG memperkirakan adanya peningkatan cuaca ekstrim di hampir seluruh wilayah Indonesia. Itu karena adanya Madden-Julian Oscillation yang akan masuk, akan mempengaruhi wilayah Indonesia. Nah, Madden-Julian Oscillation ini adalah propagasi atau pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sebelah barat Indonesia menuju Pasifik melewati Indonesia. Nanti tentunya wilayah barat dulu yang akan terkena. Nah, pada saat ini itu sedang berada di kuadran 2 menuju 3. Kuadran 2 itu adalah Indian Ocean. Nah, saat ini memang pembentukan cuaca di pembentukan awan hujan di sekitar laut India ya, itu sangat masif. Seperti kita lihat beberapa waktu yang kemarin ya. Itu terjadi hujan di wilayah Bangka Belitung, Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, Lampung, bahkan hari Minggu itu masih terjadi di wilayah Jawa Barat bagian selatan atau Banten bagian selatan. Jadi lebih dominan yang mempengaruhi adalah adanya Madden-Julian Oscillation yang akan masuk. Dan ini oleh BMKG kita perakirakan akan mempengaruhi cuaca sepekan ke depan, bahkan 10 hari ke depan. Dengan intensitas berapa, Pak? Nah, terkait intensitasnya nanti akan kita lihat ya seberapa tinggi intensitas daripada Madden-Julian Oscillation ini. Kalau ditanya intensitasnya berapa, biasanya tergantung pada Madden-Julian Oscillation itu nanti outgoing long wave radiation-nya berapa nilainya. Semakin dia semakin pekat, maka semakin curah hujannya akan semakin tinggi. Nah, di mana sebelum menjadi hujan, dia akan terbentuk awan-awan konvektif yang banyak atau kumpulan-kumpulan awan dalam skala besar, skala meso ya, ataupun kita namakan mesoscale convective complex. Apabila itu terbentuknya semakin pekat, semakin masif, kemungkinan hujannya bisa sampai dengan hujan menengah hingga sampai ekstrim.
Tapi kita lihat perakiraan dalam waktu 2-3 hari ini. Wilayah mana yang akan terkena lebih dahulu? Betul. Yang akan terkena lebih dahulu adalah wilayah barat Indonesia. Karena kan tadi saya sampaikan, Madden-Julian Oscillation itu adalah bergerak dari wilayah barat Indonesia menuju ke wilayah timur. Seperti itu. Baik, jadi akan di Sumatera dan Jawa begitu ya? Itu akan terdampak terlebih dahulu. Dan ya, itu dengan langsung intensitas yang cukup tinggi begitu atau memang sedang atau bagaimana? Tidak, itu akan tergantung sebaran awannya ya. Nanti ya? Kalau memang awannya, ya nanti kita lihat dalam tanggal 11 ataupun tanggal 12 kita lihat. Baik, nanti BMKG bisa melihat potensi itu melalui citra satelit dengan inframerah ya. Baik, minggu lalu kan kita mengalami banjir yang luar biasa bahkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya begitu. Apakah hal ini akan berpotensi terjadi lagi dengan datangnya yang berikut ini? Kalau kita lihat berdasarkan yang tanggal 2 menuju 3 ataupun 3 menuju 4 ya, yang membuat Bekasi lumpuh itu 3-4 itu memang pada waktu itu terbentuk yang namanya Mesoscale Convective Complex yang sangat pekat. Nah, bisa juga terjadi seperti itu, namun itu biasanya akan dimulai terlebih dahulu, kelihatan dari awannya. Nanti kami monitor ya, dan itu kami informasikan. Saat ini pun kalau kita lihat di citra satelit BMKG untuk wilayah Indonesia, saat ini juga sudah ada di wilayah barat daripada Jawa Barat ya, artinya di wilayah selatannya ya. Mungkin Pelabuhan Ratu saat ini juga mungkin dalam posisi hujan kalau kita lihat. Kemudian Jawa Barat bagian tengah, Jawa Tengah ya, ini juga ada. Kemudian kita lihat juga di wilayah Nias, itu juga saat ini Sumatera Barat, Bengkulu juga terjadi hujan. Karena di sana saya lihat ada pertumbuhan awan yang cukup. Kira-kira itu. Baik, jadi memang harus waspada semua masyarakat yang ada di kawasan-kawasan tersebut ya. Dan terima kasih kalau begitu untuk informasinya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih, salam sehat selalu, Bung David. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembagian tunjangan hari raya atau THR kepada pegawai swasta, BUMN dan BUMD harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan pemberian bonus hari raya kepada pengemudi transportasi online. Akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya ya. saingan baik ya kan. Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting
dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang